Di sebuah desa kecil di Kalimantan, hiduplah seorang pria bernama Akbar. Desa itu terletak di pinggiran hutan lebat, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang seakan menjadi benteng alami dari hiruk-pikuk dunia luar. Akbar menjalani hidup sebagai seorang ojek antar desa, sebuah pekerjaan yang tak hanya membutuhkan tenaga tetapi juga keberanian. Jalan yang dilaluinya seringkali berupa tanah berbatu dan licin ketika hujan turun, dengan jurang di satu sisi dan rimbunan semak di sisi lainnya. Namun, motor tua miliknya tetap ia pacu meski sering mogok di tengah perjalanan. Ia tahu, tak ada pilihan lain selain terus bekerja demi sesuap nasi. Hidup Akbar memang penuh perjuangan. Ia adalah seorang duda yang hidup bersama ibunya yang sudah uzur. Perceraian dengan istrinya setahun setelah menikah meninggalkan luka mendalam di hatinya. Hubungan mereka kandas karena tekanan dari keluarga mantan istrinya, terutama sang mertua, yang tidak setuju dengan penghasilan Akbar yang pas-pasan. "Mana bisa kau menghidupi anakku dengan penghasilan seperti itu?" Ucapan mertuanya terus terngiang di kepala Akbar, menambah beban pikiran yang tak kunjung reda. Setiap hari, Akbar bangun sebelum fajar menyingsing. Ia memanaskan motor tuanya, memeriksa ban yang mulai aus, lalu mempersiapkan diri untuk mengantarkan warga desa ke pasar, sekolah, atau ke kota kecil terdekat. Meski penghasilannya tak seberapa, ia tak pernah mengeluh di depan ibunya. Sang ibu, yang menderita penyakit rematik dan tekanan darah tinggi, hanya bisa terbaring di ranjang kayu tua yang hampir lapuk. Biaya pengobatan yang terus-menerus dibutuhkan oleh ibunya menjadi salah satu alasan utama Akbar terus bekerja keras. Rumah mereka yang kecil dan reot menjadi saksi bisu perjuangan Akbar. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang mulai keropos, atapnya bocor di beberapa tempat, dan lantainya sebagian masih berupa tanah. Jika hujan deras datang, air seringkali masuk hingga membanjiri bagian dalam rumah. Namun, Akbar tak punya cukup uang untuk memperbaikinya. Ia hanya menutupi atap yang bocor dengan plastik seadanya, berharap itu cukup untuk melindungi mereka dari hujan. Malam hari adalah saat-saat paling sunyi bagi Akbar. Setelah seharian lelah bekerja, ia sering duduk di depan rumah, memandangi langit yang bertabur bintang. Di sela-sela angin malam yang dingin, pikirannya melayang jauh. Ia memikirkan nasibnya yang terasa begitu berat, memikirkan masa depan ibunya, dan memikirkan harapan-harapan yang terasa semakin sulit digapai. "Sampai kapan hidupku akan seperti ini?" gumamnya pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam kesunyian malam. Di tengah segala kesulitan, Akbar sebenarnya memiliki mimpi besar. Ia ingin memperbaiki rumah mereka, memberikan pengobatan yang layak untuk ibunya, dan mungkin suatu hari nanti membuka usaha kecil agar tidak lagi bergantung pada motor tuanya. Namun, semua itu terasa begitu jauh, seperti bayangan semu yang hanya bisa ia lihat tanpa pernah menyentuhnya. Meski begitu, ada satu hal yang tetap ia jaga, rasa syukurnya. Di tengah segala keterbatasan, Akbar selalu berusaha mengingat bahwa ia masih memiliki ibunya. Bagi Akbar, ibunya adalah alasan ia tetap bertahan, alasan ia terus bekerja meskipun seringkali rasa lelah dan putus asa menyelimuti dirinya. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk melewati hari-hari yang sulit. Namun, di balik kesederhanaan hidup Akbar, takdir rupanya sedang mempersiapkan sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya, membawa warna baru ke dalam dunia kelabu yang selama ini ia jalani. Suatu sore setelah seharian mengantar penumpang, Akbar memutuskan untuk singgah di tepi sungai. Sungai itu terletak di luar desa, tersembunyi di balik rimbunan pepohonan dan jarang didatangi orang. Airnya jernih, mengalir tenang dengan suara gemericik yang menenangkan. Akbar sering mampir ke tempat itu untuk merenung atau sekadar melepas penat. Kali ini, ia membawa bekal sederhana, sebungkus nasi dengan lauk ikan asin yang dibelinya di pasar. Ia duduk di atas batu besar di pinggir sungai, menatap riak-riak air yang memantulkan warna jingga matahari yang mulai terbenam. Sesekali, ia melemparkan kerikil ke air, menyaksikan lingkaran ombak kecil yang tercipta. Andai hidup ini semudah lingkaran air ini, datang dan hilang tanpa meninggalkan beban, gumamnya lirih. Saat Akbar sedang termenung, tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik dari arah sungai. Awalnya ia mengira itu hanya suara ranting yang jatuh atau gerakan ikan kecil di air. Namun, suara itu semakin jelas, seperti sesuatu yang bergerak dengan gelisah. Rasa penasaran membuat Akbar berdiri dan melangkah ke arah suara itu.
Di antara bebatuan sungai, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Seekor buaya kecil sedang terjepit di antara dua batu besar. Buaya itu tampak panik, berusaha melepaskan diri namun gagal. Tubuhnya yang mungil dan sisiknya yang berwarna kehijauan membuatnya terlihat lebih seperti anak reptil biasa daripada makhluk yang menyeramkan. Meski begitu, Akbar merasa ragu. Buaya, kecil sekalipun, tetaplah buaya. Ia tahu bahwa hewan itu bisa berbahaya. Namun, saat melihat mata buaya kecil itu, Akbar merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kepanikan sekaligus kepasrahan di sana, seolah-olah hewan itu memohon bantuan. Haruskah aku menolongnya? Pikir Akbar. Nalarnya berkata untuk pergi, meninggalkan tempat itu dan tidak ikut campur. Tapi hati kecilnya berkata lain. Akhirnya, dengan mengumpulkan keberanian, ia mendekati buaya kecil itu perlahan. Tangannya gemetar saat mencoba memindahkan batu besar yang menjepit tubuh buaya tersebut. "Jangan gigit aku ya," katanya pelan, seolah berbicara kepada buaya itu. Batu itu berat, dan Akbar harus menggunakan seluruh tenaganya untuk menggesernya. Setelah beberapa menit, akhirnya ia berhasil. Buaya kecil itu merayap keluar, tampak lemas namun selamat. Hewan itu berdiri diam sejenak, seolah memandangi Akbar dengan rasa terima kasih, sebelum akhirnya menyelam ke dalam sungai dan menghilang di bawah permukaan air. Akbar terdiam, merasa aneh tapi lega. "Mungkin aku gila, menolong buaya," gumamnya sambil tersenyum kecil. Ia kemudian kembali duduk di atas batu, menikmati sisa senja yang mulai memudar. Malam itu, Akbar pulang ke rumah dengan tubuh lelah namun hati sedikit lebih ringan. Setelah makan malam seadanya bersama ibunya, ia merebahkan diri di kasur tua di kamarnya yang sempit. Tidak butuh waktu lama baginya untuk terlelap. Namun, tidur malam itu berbeda dari biasanya. Dalam mimpinya, Akbar kembali berada di tepi sungai yang sama. Namun kali ini, suasananya terasa magis. Air sungai tampak bercahaya seperti permukaan kaca yang memantulkan sinar bulan. Di tengah sungai, muncul seorang perempuan cantik. Wajahnya lembut, dengan mata yang memancarkan ketenangan namun penuh misteri. Rambutnya yang panjang tergerai, berkilauan seperti sutra yang disinari cahaya bulan. "Terima kasih," kata perempuan itu dengan suara yang lembut namun tegas. Akbar hanya bisa terpaku, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Perempuan itu melanjutkan, "Kau telah menyelamatkan anakku. Aku berhutang budi padamu." Akbar bingung dan ingin bertanya. Namun sebelum sempat ia berkata apa-apa, perempuan itu menghilang, dan mimpinya berakhir. Ketika Akbar terbangun keesokan paginya, ia masih bisa merasakan kehangatan dari mimpi itu. Wajah perempuan itu terbayang jelas di benaknya. Siapa dia? Apa artinya mimpi ini? Pikir Akbar. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan harinya seperti biasa, kembali menjalani rutinitas, mengantar penumpang dari desa ke desa, melintasi jalan setapak yang berliku dan penuh tantangan. Namun, meskipun tubuhnya sibuk bekerja, pikirannya terus melayang ke sosok perempuan yang ia temui dalam mimpi. Wajahnya, suaranya, dan kehangatan yang ia rasakan begitu nyata, membuat Akbar bertanya-tanya apakah itu hanya mimpi biasa atau sesuatu yang lebih dari itu. Saat malam tiba, Akbar kembali ke rumah. Setelah makan malam bersama ibunya, ia berbaring di tempat tidur, mencoba mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Namun, seperti malam sebelumnya, ia kembali bermimpi berada di tepi sungai yang sama. Kali ini, suasananya terasa lebih hidup. Angin berhembus lembut, membawa aroma segar dari pepohonan di sekitar sungai. Cahaya bulan memantul di permukaan air, menciptakan kilauan seperti ribuan bintang yang berjatuhan. Perempuan yang sama muncul di tengah sungai. Kali ini, ia mendekati Akbar dengan langkah anggun, seolah melayang di atas permukaan air. Akbar, yang awalnya hanya berdiri terpaku, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Siapa kau? Mengapa kau muncul di mimpiku?" tanyanya. Suaranya bergetar antara rasa penasaran dan ketakutan. Perempuan itu tersenyum lembut. "Aku adalah Ratu Buaya," jawabnya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Aku penguasa sungai ini dan seisinya. Kau telah menyelamatkan anakku, dan untuk itu, aku berhutang budi kepadamu." Akbar terdiam, bingung harus berkata apa. Ia tidak tahu apakah ia harus takut atau merasa terhormat.
Anakmu? Maksudmu buaya kecil yang kutolong kemarin? Tanyanya ragu. Ratu Buaya mengangguk. Ya, itu anakku. Tanpa bantuanmu, ia mungkin sudah mati terjepit di antara bebatuan itu. Kebaikan hatimu tidak akan aku lupakan, dan aku ingin membalasnya. Akbar masih bingung. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah ini benar-benar mimpi? Atau sesuatu yang nyata? Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, perempuan itu melanjutkan. Aku akan memberimu satu permintaan. Apapun yang kau inginkan, katakanlah. Aku akan mengabulkannya. Mendengar tawaran itu, Akbar merasa campur aduk. Bagaimana mungkin ia membuat permintaan kepada makhluk yang ia temui dalam mimpi? Namun, di sisi lain, ia tahu hidupnya penuh dengan kesulitan. Dan tawaran ini mungkin adalah jalan keluar dari semua masalah yang selama ini membebaninya. Aku tidak tahu harus meminta apa, kata Akbar akhirnya. Ia merasa sulit membuat keputusan sebesar itu dalam sekejap. Ratu Buaya tersenyum lagi, kali ini dengan penuh pengertian. Kau adalah pria yang baik hati Akbar. Tapi aku tahu apa yang sebenarnya kau butuhkan. Aku ingin menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar balas budi. Aku ingin kau menjadi suamiku. Akbar terkejut mendengar ucapan itu. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Menjadi suamimu? Ulangnya, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Ya, jawab Ratu Buaya tegas. Sebagai suamiku, kau akan hidup berkecukupan. Aku akan memastikan bahwa kau dan ibumu tidak akan pernah kekurangan lagi. Semua kebutuhanmu akan aku penuhi. Asalkan kau bersedia menikah denganku. Akbar terdiam lama. Tawaran itu terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ia memikirkan ibunya yang sakit, rumahnya yang reot, dan hidupnya yang penuh kesulitan. Namun, di sisi lain, ia merasa ragu. Bagaimana mungkin ia menikahi seseorang yang bukan manusia biasa? Berpikirlah dengan tenang, kata Ratu Buaya, seolah bisa membaca keraguan di wajah Akbar. Aku tidak memintamu menjawab sekarang. Datanglah ke sungai ini besok malam jika kau telah membuat keputusan. Sebelum Akbar sempat menjawab, mimpinya tiba-tiba berakhir. Ia terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apakah ini benar-benar terjadi? Haruskah ia menerima tawaran itu? Hari itu, Akbar menjalani pekerjaannya dengan hati yang tak tenang. Ia terus memikirkan tawaran Ratu Buaya. Di satu sisi, ia merasa takut dan ragu. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kesempatan untuk mengubah hidupnya dan kehidupan ibunya. Malam berikutnya, dengan hati yang masih penuh keraguan, Akbar memutuskan untuk kembali ke sungai seperti yang diminta. Ia berjalan sendirian di bawah cahaya bulan, ditemani suara jangkrik dan gemerisik dedaunan. Ketika tiba di tepi sungai, ia merasa suasana di sekitarnya berbeda. Air sungai tampak lebih tenang, dan udara malam terasa hangat. Saat ia hendak meninggalkan tempat itu karena merasa ragu, sosok Ratu Buaya muncul kembali. Kali ini, ia tidak berdiri di tengah sungai, melainkan berjalan mendekati Akbar, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Jadi, apa keputusanmu? Tanyanya dengan nada lembut. Setelah menghela napas panjang, Akbar akhirnya berkata, Aku setuju. Ratu Buaya tersenyum. Matanya bersinar penuh kehangatan. Kau tidak akan menyesali keputusanmu, Akbar. Aku akan memastikan hidupmu berubah lebih baik. Tanpa menunggu lama, Ratu Buaya meraih tangan Akbar, dan dalam sekejap, mereka berdua tenggelam ke dalam sungai. Akbar merasa tubuhnya seolah ditarik ke dunia lain, di mana air berubah menjadi udara, dan di depannya terbentang sebuah istana megah di dasar sungai. Dari sinilah perjalanan baru Akbar dimulai, meninggalkan kehidupannya yang penuh kesulitan untuk memasuki dunia penuh keajaiban bersama Sang Ratu Buaya. Akbar perlahan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya bersama Ratu Buaya di istana megah yang terletak di dasar sungai. Istana itu tidak seperti yang pernah ia bayangkan. Dindingnya terbuat dari batu giok yang berkilauan, lantainya dari marmer putih yang licin seperti kaca, dan langit-langitnya dihiasi ukiran yang memancarkan cahaya lembut keemasan. Di sekitar istana, ikan-ikan berwarna cerah berenang bebas, seolah menjaga keindahan tempat itu. Para pelayan,
yang terdiri dari makhluk-makhluk air, melayani Akbar dengan penuh hormat, meskipun ia masih merasa canggung berada di dunia yang begitu asing ini. Ratu Buaya menepati janjinya. Ia memperlakukan Akbar dengan penuh kasih sayang dan memastikan segala kebutuhannya terpenuhi. Namun, meskipun hidupnya kini dikelilingi kemewahan, Akbar sering teringat pada ibunya yang tinggal sendirian di rumah mereka yang reot di desa. Ratu Buaya menyadari kegelisahan suaminya. "Kau merindukan ibumu bukan?" tanya Ratu Buaya suatu malam. Akbar mengangguk pelan. "Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku tidak bisa tenang jika mengingat dia masih hidup dalam kesulitan." Ratu Buaya tersenyum lembut. "Aku mengerti. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan membantumu memastikan ibumu hidup dengan nyaman. Tapi aku ingin memberimu ujian pertama, Akbar. Ini adalah hadiah dariku untuk memulai kehidupan barumu." Ia kemudian mengulurkan tangan dan menyerahkan sesuatu kepada Akbar. Benda itu adalah sepotong sisik buaya, kecil namun berkilauan seperti emas murni. Akbar menatap benda itu dengan bingung. "Apa yang harus kulakukan dengan ini?" tanyanya. "Sisik ini adalah hadiah istimewa," jelas Ratu Buaya. "Kau harus menyimpannya selama 30 hari. Jangan pernah menjualnya atau memberikan kepada siapapun sebelum waktu itu berlalu. Setelah 30 hari, sisik ini akan berubah menjadi emas batangan. Gunakan itu untuk memperbaiki hidupmu dan ibumu. Tapi ingat Akbar, kau harus selalu datang ke sungai setiap malam Jumat Kliwon. Itu adalah syarat perjanjian kita." Akbar mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia masih ragu apakah semua ini benar-benar nyata. Namun, ia memutuskan untuk mempercayai istrinya. Esok harinya, Akbar diantarkan kembali ke desa oleh salah satu pelayan Ratu Buaya. Ketika ia kembali ke rumah, ibunya terkejut melihatnya. "Kau dari mana saja, Nak? Aku pikir kau pergi tanpa pamit," kata ibunya dengan nada cemas. "Maafkan aku, Bu. Aku hanya pergi untuk mencari jalan agar hidup kita lebih baik," jawab Akbar, mencoba menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir dengan cerita tentang dunia bawah sungai yang penuh keajaiban. Akbar kemudian menyimpan sisik emas itu di tempat aman, seperti yang diperintahkan oleh istrinya. Setiap hari, ia menunggu dengan sabar, berharap janji Ratu Buaya benar adanya. Selama 30 hari itu, Akbar kembali bekerja seperti biasa, meskipun ia kini lebih sering tersenyum, seolah ada harapan baru yang menyinari hidupnya. Ketika 30 hari berlalu, Akbar membuka tempat ia menyimpan sisik tersebut. Matanya membelalak saat melihat bahwa sisik itu benar-benar telah berubah menjadi emas batangan. Ia memegang emas itu dengan tangan gemetar, merasa tak percaya bahwa keberuntungan seperti ini bisa datang kepadanya. "Ini nyata, ini benar-benar terjadi," gumamnya. Dengan hati-hati, Akbar membawa emas itu ke kota untuk menjualnya. Dari hasil penjualan, ia mendapatkan uang yang cukup untuk merenovasi rumahnya. Dinding kayu yang keropos diganti dengan bata yang kokoh, atap bocor diganti dengan seng baru, dan lantai tanah ditutup dengan keramik. Akbar juga membeli obat-obatan untuk ibunya, memastikan bahwa wanita tua itu mendapatkan perawatan yang layak. Tidak hanya itu, Akbar menggunakan sebagian uangnya untuk membuka sebuah warung kecil di depan rumah. Warung itu menjual kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, dan minyak goreng. Usaha itu perlahan mulai berkembang, dan Akbar merasa hidupnya mulai berubah. Warga desa yang dulu memandangnya sebelah mata kini mulai menghormatinya. Namun, Akbar tahu bahwa semua ini adalah berkat istrinya, Ratu Buaya. Ia tidak melupakan perjanjian mereka. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu pergi ke tepi sungai untuk bertemu istrinya. Pada pertemuan-pertemuan itu, Ratu Buaya selalu memberinya nasihat dan, di beberapa malam tertentu, memberinya sisik emas lain. Dengan sisik emas yang terus diberikan, kekayaan Akbar semakin bertambah. Ia memperluas warungnya, membeli perabotan baru untuk rumahnya, bahkan mulai membantu tetangganya yang membutuhkan. Nama Akbar menjadi harum di desa, dan orang-orang mulai memandangnya sebagai sosok yang dermawan dan sukses. Namun, meskipun hidupnya kini penuh kemewahan, Akbar tetap merasa ada sesuatu yang kosong. Ia tahu bahwa semua ini adalah berkat perjanjian dengan Ratu Buaya. Ia tidak bisa melupakan tanggung jawabnya untuk terus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh istrinya. Bagaimanapun juga,
Kebahagiaan ini tidak sepenuhnya miliknya. Ia hanyalah penjaga dari apa yang telah diberikan oleh sang ratu. Namun, di balik keberhasilan itu, takdir sedang menyiapkan ujian besar bagi Akbar. Sebuah godaan akan muncul, menguji kesetiaannya terhadap perjanjian yang telah ia buat, dan menentukan apakah ia benar-benar layak mempertahankan kebahagiaan yang kini ia miliki. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Akbar semakin makmur. Warung yang awalnya kecil kini telah berkembang yang menjual berbagai macam kebutuhan. Ia bahkan mampu membeli sebidang tanah untuk membuka usaha baru di desa. Dengan kekayaan yang terus mengalir dari sisik emas yang diberikan oleh Ratu Buaya, Akbar menjadi salah satu orang terpandang di desanya. Namun, kekayaan itu perlahan-lahan membawa perubahan dalam dirinya. Semakin banyak uang yang dimiliki, semakin sedikit Akbar menghabiskan waktu untuk memikirkan asal-usul kekayaannya. Ia mulai sibuk dengan urusan bisnis dan kesenangan duniawi. Malam Jumat Kliwon, yang dulunya ia anggap sakral, kini mulai terasa seperti kewajiban yang memberatkan. Akbar sering merasa enggan pergi ke tepi sungai, apalagi karena ia harus meninggalkan kenyamanan rumah dan pekerjaannya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, untuk pertama kalinya, Akbar memutuskan untuk tidak pergi ke sungai. Aku terlalu sibuk, pikirnya. Lagi pula, aku sudah memiliki cukup banyak uang. Apa salahnya jika aku melewatkan satu malam? Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukanlah masalah besar. Namun, malam itu, Akbar merasa gelisah. Tidurnya tidak nyenyak, dan mimpi buruk menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat sungai yang biasa ia kunjungi berubah menjadi gelap dan suram. Ratu Buaya muncul dengan tatapan tajam, menatap Akbar penuh amarah. Namun, ketika ia terbangun, Akbar mengabaikan mimpinya dan melanjutkan hidup seperti biasa. Hari-hari berlalu, dan Akbar mulai semakin jarang pergi ke sungai. Ia merasa bahwa kekayaannya sudah cukup untuk menghidupi dirinya dan ibunya tanpa perlu terus bergantung pada sisik emas dari Ratu Buaya. Akbar juga mulai merasakan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan mantan istrinya. Ia teringat pada kecantikan wanita itu dan merasa bahwa, dengan kekayaan yang ia miliki sekarang, ia bisa mendapatkan kembali cinta yang dulu hilang. Dengan penuh percaya diri, Akbar mendatangi rumah mertuanya. Ketika mertuanya melihat Akbar yang kini tampak lebih mapan dan berwibawa, mereka mulai melunak. "Lihatlah, sekarang aku bukan lagi Akbar yang dulu," katanya dengan senyum bangga. "Aku bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anakmu. Mari kita lupakan masa lalu dan mulai lagi dari awal." Mertua Akbar, yang dulunya keras menolak dirinya karena miskin, kini menerima tawarannya dengan tangan terbuka. Mantan istrinya pun tidak keberatan untuk kembali bersama Akbar, terutama setelah melihat kekayaan yang dimiliki pria itu. Mereka segera merencanakan pernikahan ulang, dan kabar tentang rencana itu menyebar ke seluruh desa. Namun, di balik kebahagiaan itu, Akbar tidak menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ketidakhadirannya di sungai pada malam-malam Jumat Kliwon membuat Ratu Buaya merasa dikhianati. Di istana bawah sungai, Ratu Buaya duduk dengan muram, matanya menatap kosong ke arah air yang bergolak. "Akbar, kau melupakan janjimu," gumamnya dengan nada penuh kekecewaan. "Kau lupa siapa yang mengangkatmu dari kemiskinan. Kau lupa siapa yang membuatmu seperti sekarang." Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Akbar kembali mengabaikan perjanjiannya. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di rumahnya untuk tidur. Namun, saat Akbar tertidur, ia merasa suasana kamarnya tiba-tiba menjadi aneh. Udara terasa lebih dingin, dan lampu di kamarnya berkedip-kedip. Akbar merasa merinding. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar rumah. Ketika ia melongo ke jendela, ia melihat air sungai meluap, seperti ingin menenggelamkan desanya. Dari kegelapan malam, muncul sosok yang sangat ia kenal, Ratu Buaya. Wajahnya tidak lagi lembut dan penuh kasih, melainkan dipenuhi kemarahan yang membara. Akbar tersentak mundur. Ia merasa tubuhnya gemetar saat mendengar suara Ratu Buaya yang menggema di seluruh kamar. "Akbar, kau telah melanggar perjanjian kita," teriaknya. "Aku memberikan segalanya untukmu, kekayaan, kenyamanan, dan kehidupan yang lebih baik. Tapi kau mengkhianatiku demi nafsu dan keserakahanmu." Akbar mencoba menjelaskan, tapi suaranya terputus-putus.
Aku tidak bermaksud, aku hanya... Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ratu Buaya melambaikan tangannya, dan tubuh Akbar tiba-tiba terasa berat. Ia merasakan tubuhnya mulai kaku, seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Aku telah memperingatkanmu Akbar, kata Ratu Buaya dengan suara dingin. Kekayaan yang kuberikan padamu bukanlah untuk kau manfaatkan seenaknya. Kau lupa untuk bersyukur, dan sekarang kau harus menanggung akibatnya. Dalam sekejap, Akbar jatuh ke lantai, tubuhnya tak mampu bergerak. Ratu Buaya kemudian menghilang, meninggalkan suara gemuruh air yang perlahan mereda. Kini, Akbar hanya bisa terbaring tak berdaya, menyadari bahwa keserakahannya telah menghancurkan segalanya. Kekayaan yang ia kumpulkan mulai sirna, dan rasa sesal menggerogoti hatinya. Namun, semua sudah terlambat. Ratu Buaya telah memberikan hukuman yang tidak bisa ia hindari, dan hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Malam itu, rumah Akbar diliputi keheningan yang mencekam. Tubuhnya terbujur kaku di atas tempat tidur, sementara ibunya hanya bisa duduk di sampingnya, menangis terseduh-seduh setelah mengetahui bahwa anaknya sedang tidak baik-baik saja. Wanita tua itu memanggil-manggil nama anaknya, berharap Akbar akan merespons, tetapi sia-sia. Tubuh Akbar dingin seperti es, matanya terbuka tanpa ekspresi, seolah-olah jiwanya telah dicabut dari tubuhnya. Di dalam hatinya, Akbar menjerit. Ia masih bisa mendengar suara di sekitarnya, merasakan sentuhan ibunya, tetapi tubuhnya tak lagi bisa digerakkan. Ia terperangkap di dalam dirinya sendiri, dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Ingatannya terus kembali ke perjanjian yang ia buat dengan Ratu Buaya. Ia menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Kabar tentang kondisi Akbar dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Para tetangga berdatangan untuk melihatnya, tetapi tak satu pun dari mereka yang bisa membantu. Beberapa orang bahkan mulai berbisik-bisik, menyebut bahwa apa yang terjadi pada Akbar adalah kutukan karena ia melupakan asal-usul kekayaannya. Ia terlalu sombong setelah kaya, bisik salah seorang tetangga. Benar, mungkin ini akibat dari perjanjian gelap yang pernah ia buat, tambah yang lain. Ibu Akbar, yang tidak tahu apa-apa tentang perjanjian dengan Ratu Buaya, mencoba mencari bantuan. Ia meminta warga desa untuk membawa Akbar ke kota agar diperiksa oleh dokter. Dengan berat hati, ia menjual sebagian perabotan rumah yang baru saja dibeli Akbar dari hasil kekayaannya. Sesampainya di kota, Akbar diperiksa oleh dokter. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Secara medis, tidak ada yang salah dengan tubuhnya, kata dokter dengan nada bingung. Ia tidak lumpuh, tapi sepertinya tidak ada respons saraf di tubuhnya. Kami tidak bisa menjelaskan kondisi ini. Ibu Akbar hanya bisa menangis mendengar penjelasan itu. Dengan penuh keputusasaan, ia membawa Akbar kembali ke desa. Namun, perjalanan itu menguras seluruh sisa uang mereka. Ketika tiba di rumah, ibunya menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Rumah mereka yang tadinya megah kini mulai terasa kosong. Barang-barang berharga yang dijual untuk membiayai pengobatan Akbar tidak dapat digantikan. Di tengah keterpurukan itu, mantan istri Akbar yang sebelumnya telah setuju untuk rujuk, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Keluarganya yang dulu ramah kini, menutup pintu rapat-rapat ketika ibu Akbar mencoba mengunjungi mereka untuk meminta bantuan. Kami tidak ingin terlibat lagi, kata mereka dengan nada dingin. Akbar sekarang hanyalah beban. Kami tidak bisa membantu. Hari-hari berlalu, dan keadaan Akbar semakin memburuk. Ia tidak hanya kehilangan kekayaan, tetapi juga harga dirinya. Para tetangga yang dulu memujinya kini menjauh, menganggapnya sebagai sosok yang membawa nasib buruk. Bahkan, warung yang pernah ia dirikan perlahan-lahan bangkrut, karena tidak ada yang mau berbelanja di sana lagi. Dalam keheningan malam, ibu Akbar sering berbicara dengan anaknya, meskipun ia tahu Akbar tidak bisa menjawab. "Nak, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu," katanya dengan suara gemetar. "Tapi apapun kesalahan yang kau buat, aku yakin Tuhan akan memaafkanmu. Jangan menyerah, nak. Kita akan melewati ini bersama." Namun, di dalam dirinya, Akbar tahu bahwa ini bukan sekadar ujian dari Tuhan. Ia telah melanggar perjanjian sakral dengan makhluk gaib yang memberinya segalanya. Ia ingin sekali meminta maaf kepada Ratu Buaya, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Ia terperangkap,
bukan hanya di dalam tubuhnya, tetapi juga di dalam rasa bersalah yang menghantuinya setiap detik.